Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Mardita Pratiwi yang hari ini akan memandu acara obrolan politik Ramadan yang bertema Ngulik Pilkada, apa sih peran mahasiswa di Pilkada Dumai 2020? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas semua tentang peran mahasiswa pada Pilkada 2020 langsung oleh narasumber kita. Yang pertama, Bapak Agustri selaku anggota Bawaslu Kota Dumai, Husnul Muhammad Fadli, Ketua Umum PC IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Muhammad Arif, Bendahara Umum PC PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Apa kabar semuanya narasumber? Sehat alhamdulillah. Nah, di tema kita hari ini tentang apa sih peran mahasiswa di Pilkada Dumai 2020? Nah, seperti kita ketahui, mahasiswa itu menjadi mata dan telinga masyarakat. Jadi mahasiswa itu berperan sebagai mahasiswa dan media kampus yang informasinya tuh nggak mungkin hoax gitu, karena dari mahasiswa ini kan intelek. Jadi dari informasi yang melalui ilmu yang dimiliki mereka, mahasiswa ini harus netral. Nah, berdasarkan karena dia gimana ya? Nah, netralnya itu dia tidak ikut-ikutan. Posisi netral mahasiswa itu berfungsi sebagai kontrol yang mampu mencerdaskan masyarakat supaya jangan termobilisasi untuk kepentingan tertentu. Nah, semuanya akan dikupas tuntas hari ini oleh narasumber kita. Sebenarnya mengapa sih harus mahasiswa? Langsung saja lanjut kita dengarkan pemaparan dari dari anggota Bawaslu Kota Dumai, Bapak Agus. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tiwi selaku pembawa acara pada acara kajian politik Ramadan yang ditaja oleh Bawaslu Kota Dumai. Dalam hemat saya terkait dengan bagaimana peran mahasiswa baik itu dalam pemilu ataupun pilkada, sebenarnya mahasiswa mempunyai tujuan dan juga mempunyai pilihan apakah dia akan menjadi seorang penyelenggara dalam sebuah perhelatan atau dia hanya akan menjadi sebagai masyarakat pemilih atau mungkin dia ingin menjadi terjun ke dalam lingkup perpolitikan dalam hal kontestasi terhadap para kontestan, baik itu sebagai tim segala macam. Tidak ada hal-hal aturan undang-undang yang melarang itu. Namun tentunya berbicara tentang mahasiswa, kita lihat dari segi historinya di negara Republik Indonesia ini, bagaimana peran dan sepak terjang daripada organisasi kemahasiswaan sejak Indonesia ini merdeka. Sebutlah organisasi mahasiswa dalam bentuk HMI, PMII, IMM dan segala macamnya. Ini dari dulu, ini kan bukan semata-mata organisasi abal-abalan, tetapi organisasi yang tumbuh berkembang dengan satu tujuan, yaitu bagaimana untuk adanya peran para mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar adil dan bisa memakmurkan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, dalam pandangan saya, mahasiswa ini, kawan-kawan mahasiswa, sekurang-kurangnya memiliki dua peran dalam sebuah pemilu atau pilkada. Yang pertama adalah peran mahasiswa sebagai pengawas pemilu atau pilkada atau pemilihan itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai agen perubahan. Kalau sebuah pemilu atau pilkada itu hanya diserahkan kepada penyelenggara, saya pikir persoalannya adalah penyelenggaraan sebuah pesta rakyat ini akan tidak maksimal, sebab dengan alasan keterbatasan daripada penyelenggara ini. Nah, disinilah peran daripada kawan-kawan mahasiswa sebagai unsur yang bisa mengeluarkan kritiknya. Jadi untuk Kota Dumai misalnya,
kritik dan saran daripada kawan-kawan mahasiswa itu dalam sebuah baik pemilu atau pilkada itu sangat dibutuhkan. Jangan nanti terkesan bahwasanya pilkada selesai kemudian baru muncul bahasa-bahasa yang lain. Sebenarnya peran daripada mahasiswa itu sudah sejak awal tahapan. Tak salah, saya selaku komisioner Bawaslu Kota Dumai mengatakan juga sebagai dulu aktif di organisasi mahasiswa, saya katakan tak salah ketika ada kritikan terhadap kinerja Bawaslu ini. Tak salah ketika kawan-kawan mahasiswa kemudian memunculkan kritikan terhadap kinerja kawan-kawan KPU, itu sah-sah saja. Karena kawan-kawan mahasiswa itulah perannya, yaitu sebagai agen perubahan. Nah, yang kedua sebagai agen pengawasan tadi. Mahasiswa ini harus benar-benar kita mengharapkan bagaimana peran tersebut bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Saya sangat yakin ketika kawan-kawan mahasiswa ini sudah berbicara, ketika kawan-kawan mahasiswa ini sudah membunyikan sebuah kalimat yang lantang, pasti ada sesuatu yang dibawa. Pasti ada sesuatu yang dibawa. Saya melihatnya seperti itu. Mungkin itu pandangan saya, Bu Kim. Terima kasih Bapak. Jadi dulu kan Bapak pernah organisasi ya Pak dulu waktu jadi mahasiswa. Ya. HMI ya Pak? Ya, sebenarnya sekarang pula saya disebut. Oh, iya. Ya, saya dulu di Himpunan Mahasiswa Islam. Saya dulu juga, ya samalah kayak kawan-kawan mahasiswa ini pergerakannya. Nah, jadi kalau dulu peran Bapak untuk pemilu dan pilkada pada waktu itu? Kalau dulu, ya saya pikir peran mahasiswa itu dari dulu sampai sekarang itu hampir sama secara tujuan bagaimana penyelenggaraan itu bisa adil. Nah, kalau dulu saya mungkin sewaktu masih di mahasiswa tidak terlibat dalam hal penyelenggara, tapi lebih banyak terlibat dalam hal untuk yang saya sebut di awal tadi, agen pengawasan. Ya, mengawasi, kemudian mengkritisi, dan memang sering juga turun ke jalan itu ketika menyuarakan ketika ada persoalan-persoalan. Mungkin dulu seperti itu saya. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan langsung dari narasumber kita, Ketua Umum PCIMM, Husnul Muhammad Fadli. Silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyambung dari Pak Andri. Menurut saya, mahasiswa ketika di pilkada dikatakan sebagai kaum pemilih yang cerdas. Jadi peran-peran mahasiswa harus sangat mendominasi di perhelatan pilkada tadi. Nah, kalau yang di Dumai kemarin, kalau kita boleh bercerita sedikit, kita mahasiswa ingin berperan, mungkin saja kalau di Dumai kemarin ada yang berperan sebagai penyelenggara di badan atau berpartisipasi di badan ad hoc-nya KPU sebagai PPK, PPS, kemudian KPS, begitu juga Bawaslu sebagai Panwaslu, sebagai PKD ataupun PTPS. Nah, terlepas dari itu kita sadari bahwasannya kemarin itu mahasiswa di Kota Dumai selain sebagai agen of control, agen of change, dia juga mengambil peran sebagai agen of education. Jadi peran-peran yang diambil kemarin adalah tujuannya untuk menghidupkan minat demokrasi atau menggelorakan demokrasi bersih di Pilkada Kota Dumai kemarin. Nah, di Dumai kemarin, tepatnya di 2020 kemarin, mahasiswa yang bergabung di Cipayung Plus, kemarin ada 5 organisasi Cipayung Plus di Kota Dumai, dalam satu forum bersepakat untuk membuat aliansi yang substansinya perannya di situ adalah sebagai pemantau. Nah, ini salah satu peran yang kita lakukan kemarin. Nama aliansinya itu Rumah Juang Peduli Pesta Demokrasi. Nah, berangkat dari situ kami
eh, berusaha bagaimana menghidupkan giroh berdemokrasi masyarakat, umumnya masyarakat Kota Dumai, terus khususnya untuk masyarakat pemilih pemula, mungkin di kalangan mahasiswa atau di pelajar. Nah, kita tahu pemilih pemula di kalangan mahasiswa atau pelajar ini cenderung bersikap apatis terhadap hal-hal yang berbau politik. Nah, kita di situ berperan sebagai agent of education tadi, memberitahukan kepada mahasiswa ataupun pelajar bahwasannya demokrasi yang dibawa atau yang pendapat oleh Abraham Lincoln dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, gitu. Artinya apa? Kalau misalnya hari ini mahasiswa dan pelajar ataupun pemilih pemula ataupun pemuda di Kota Dumai tidak peduli atau apatis terhadap pilkada kita di tahun 2020 kemarin, artinya mereka tidak punya keinginan untuk perubahan atau pemerintahan yang baru ke depan yang lebih bersih lagi. Karena kita tahu track record Dumai baru-baru ini memiliki suasana yang kelam. Karena mungkin bisa saja itu difaktori oleh saat pilkadanya juga, karena tidak pedulinya kita terhadap pilkada untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas, berintegritas, akhirnya yang jadi pemimpin adalah orang-orang yang kurang dalam berkualitas ataupun integritasnya. Nah, ini makanya kami kemarin ingin sekali berperan untuk memberikan edukasi ke masyarakat, pentingnya kita untuk merubah keadaan daerah kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak Husnul. By the way, Bapak Husnul ini pernah menjadi staf Panwaslu Kecamatan Dumai Timur di Pilkada Dumai 2020. Nah, dulu waktu pilkada Bapak Husnul memilih nggak? Memilih, pasti ya. Nah, jadi tadi ada peran yang Pak Husnul sampaikan itu menghidupkan demokrasi yang bersih. Kira-kira apa yang dilakukan mahasiswa untuk menyalurkan peran inteleknya yang Bapak sampaikan tadi? Nah, mungkin begini, kita tahu di Republik Indonesia ini hal-hal sesuatu yang seperti money politik, budaya money politik sudah sangat menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia. Dan itu kalau kita bisa lihat adalah bentuk dari tidak ada cara yang tidak mempunyai strategi yang optimal dari paslon-paslon yang tidak ataupun kandidat-kandidat yang tidak memiliki integritas ataupun kualitas yang baik. Nah, dan ini sangat sangat dimanfaatkan momennya oleh masyarakat. Karena kita tahu ini bukan lagi sesuatu yang tabu. Masyarakat pasti menunggu momen pilkada itu. Dari dari pengalaman saya saja ketika bisa berdialog dengan masyarakat mengenai money politik, banyak masyarakat yang mengatakan yang mengeluarkan narasi bahwasanya kita milih nunggu uangnya saja gitu. Siapa yang lebih banyak itu yang kita pilih. Kira-kira seperti itu. Nah, narasi ini terlahir mungkin banyak faktor. Di salah satu mungkin permasalahan ekonomi masyarakat. Tapi yang lebih yang kalau boleh kita berkaca, ini adalah salah satu bentuk pelajaran politik terhadap masyarakat masih sangat minim, masih sangat kurang. Nah, itu kenapa kita harus terus memberi edukasi ke masyarakat bahwasannya sesuatu yang dibangun dari yang baik akan berujung dengan yang baik. Terima kasih Pak Husnul. Buat sahabat Bawaslu yang ada di rumah yang lagi menonton, boleh yang ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Terima kasih langsung pada Bapak Muhammad Arif.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari host, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang sudah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan suatu pemikiran terhadap Pilkada 2020. Jadi persoalan tema pada hari ini, apa sih kontribusi mahasiswa terhadap Pilkada 2020? Jadi sebenarnya apa yang sudah dijawab oleh Kanda Agusri terus sahabat Usnul itu sudah cukup sebenarnya, akan tetapi saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya mahasiswa itu adalah kaum intelektual dan mahasiswa itu tidak terlepas dari agent of control, agent of social, serta agent of change seperti apa yang telah dikatakan Bapak Agusri tadi. Jadi untuk Pilkada 2020 tentu kita harus spesifikkan dulu gitu kan. Kita di sini membicara mengenai Pilkada 2020 cukup. Nanti kita di sini membahas mahasiswa di Kota Dumai apa sih kontribusinya terhadap Pilkada 2020. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya apa sih ada nggak kontribusi mahasiswa terhadap Pilkada 2020, pasti ada. Dan itu sendiri kontribusinya itu ada 3 klasifikasi gitu, kalau menurut saya pribadi. Yang pertama, ada kontribusi mahasiswa sebagai penyelenggara. Artinya kontribusi terhadap penyelenggara ini mahasiswa terjun langsung di suatu sistem ataupun di suatu lembaga penyelenggara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Contohnya, ada kawan-kawan kita sebagai mahasiswa juga ikut di Panwasjam, itu kan ada untuk kecamatan, terus ada di KPU PPK, terus juga ada di relasi lawan demokrasi, itu juga mahasiswa terjun ke sana. Artinya ada kontribusi mahasiswa untuk mensukseskan Pilkada 2020. Terus yang kedua, klasifikasi yang kedua yaitu pengawasan. Nah, ini adalah sebagai agent of control mahasiswa. Jadi setiap permasalahan yang ada di Pilkada 2020 itu mahasiswa berhak untuk mengkritisi setiap kalau misalnya ada tahapan-tahapan yang bermasalah atau kurang etis gitu. Jadi mahasiswa mengkritisi hal seperti itu. Terus yang ketiga menurut saya itu ada sebagai pelapor. Jadi kontribusi mahasiswa selain dari penyelenggara, dari pengawas juga ada sebagai pelapor. Jadi tentu di masa pandemik ini kita ketahui bahwasanya ada tahapan demi tahapan di pilkada serta ada regulasi yang dirubahkan karena pandemi COVID-19. Akan tetapi ini harus berjalan secara kondusif. Dan tugas mahasiswa sebagai pelapor tentunya melihat yang tadi dikatakan oleh Saudara Usnul bahwasanya ada money politik. Itu ya mahasiswa kalau misalnya nampak secara langsung itu pasti dilapor. Terus ada yang namanya black campaign, ada namanya kampanye hitam itu. Juga mahasiswa sebagai pelapor jikalau ada melihat seperti itu. Jadi kalau ditanya apa kontribusi, ya itu kontribusi mahasiswa. Ada penyelenggara, ada sebagai pengawas, dan juga ada sebagai pelapor. Dan tentunya mahasiswa itu sendiri ya dikatakan Ibu Tiwi tadi, bahwasanya mahasiswa itu adalah sebagai mata dan telinganya masyarakat. Nah itu betul sekali, bahwasanya mahasiswa itu adalah sebagai referensinya masyarakat untuk mendengar informasi-informasi terkait Pilkada 2020. Kita ketahui bahwasanya Pilkada 2020 kemarin itu banyak sekali berita-berita hoax yang disampaikan segala macamnya. Nah, itulah tugas mahasiswa untuk sebagai mata, analoginya kan mata untuk melihat gitu. Telinga untuk mendengar. Jadi mahasiswa ini ialah sebagai mata dan telinga masyarakat, bagaimana masyarakat itu lebih terarah dalam Pilkada 2020. Dan juga disampaikan oleh sahabat Usnul tadi, kita dari lintas organisasi kemahasiswaan yang eksternal
ada dari PMII, Cipayung Plus, IMM, kami, GMKI, gitu, HMI. Kita beraliansi untuk dalam Pilkada 2020 kemarin, yaitu kita membuat via Zoom. Via Zoom kita kita bersinergi sama Bawaslu juga, sama KPU juga, sama pihak kepolisian juga kita bersinergi kemarin. Jadi ya disitulah momentum pada saat mahasiswa berkontribusi untuk memberikan pandangan-pandangan yang positif terhadap Pilkada 2020. Seperti itu. Terima kasih Bapak Arif. Jadi sahabat Bawaslu di rumah, Arif ini pernah menjadi staf Panwaslu Kecamatan Dumai Kota. Betul. Nah, buat sahabat Bawaslu yang di rumah yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Gimana Bapak Arif, sudah ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Nah, berbicara politik uang tadi, kira-kira idealnya gimana sih sebenarnya mahasiswa nih untuk menolak politik uang? Sementara kan biasanya politik uang ini 200.000 gitu kan, apalagi mahasiswa ya kan? Ya. Baik, saya ingin menjawab mengenai money politik. Itu adalah kultur yang selalu dilakukan. Nah, kalau kita ingin membahas mengenai money politik, sebenarnya ini adalah masalah yang krusial terhadap pemilu ataupun pilkada. Jadi kalau ini sebenarnya adalah permasalahan doktrin kepada masyarakat. Karena masyarakat sendiri, ya tadi sudah disurvei oleh sahabat Usmul, karena faktor ekonomi juga. Terus mereka sering bilang seperti ini, untuk apa kita memilih jikalau nantinya dia lupa sama kita? Lebih baik kita ambil uangnya. Dan seperti itu kebanyakan masyarakat bilang seperti itu terhadap money politik. Jadi kalau ditanya apa peran mahasiswa untuk menolak money politik, ya Pilkada 2020 kemarin kita ikut deklarasi juga ya, deklarasi dari Bawaslu untuk menolak money politik. Itu adalah suatu aplikasi terhadap mahasiswa bagaimana untuk tidak menolak untuk money politik seperti itu. Nah, untuk masyarakatnya tentu kita harus ada sosialisasi yang pertama. Terus yang kedua, ya kita doktrin masyarakatnya, tapi doktrin dengan hal-hal yang baik. Maksudnya money politik jangan. Dalam undang-undang yang memberi dan menerima itu pidanakan, itu adalah merupakan statement yang harus dikeluarkan mahasiswa terhadap money politik kepada masyarakat seperti itu. Nah, tergantung lagi sosialisasi mahasiswa untuk hal itu kan, ya kita sama-sama ketahui bahwasanya mahasiswa ini dalam organisasi pun kita perlu adanya support untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Terus juga dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan terhadap sosialisasi tolak money politik itu harusnya ada sinergi terhadap lembaga-lembaga penyelenggara, ada Bawaslu, ada KPU, itu juga harus ada kita sinergisitas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tolak money politik. Terima kasih Pak Arif. Jadi ini ada pertanyaan untuk ketiga narasumber. Bagaimana menurut narasumber tentang partisipasi pemilih di Kota Dumai yang hanya 65,08% pada Pilkada 2020 kemarin? Silakan Bapak. Untuk tingkat partisipasi pemilih di Kota Dumai untuk Pilkada 2020 seperti disebutkan oleh host tadi, kami selaku penyelenggara, apapun yang data di lapangan, tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam hal kondisi pandemi yang bahkan waktu itu ada opini besar dan ketakutan dari kawan-kawan KPU khususnya, bahwasannya yang akan memilih itu tidak akan banyak, mengingat aturan-aturan protokol kesehatan yang begitu ketat, ditambah lagi dengan risiko ada orang yang rentan akan virus, dan tambah lagi fobia daripada masyarakat yang takut kerumunan,
Belum lagi ada aturan-aturan yang disosialisasikan, ancaman pidana bagi orang yang memilih 2 kali, kemudian segala macamnya. Kemudian dengan hasil bahwasanya pemilih yang mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS itu dengan angka 6 di atas 60%, saya pikir itu sudah luar biasa, sudah sangat luar biasa. Masyarakat masih mau untuk melawan fobianya, masyarakat masih sadar dengan haknya untuk memilih mungkin seperti itu. Dan tentu hal ini tidak pernah kita lupakan pula terhadap dengan partisipasi dari seluruh elemen, sebutlah pemerintah dan juga kawan-kawan penyelenggara baik dari KPU dan tingkat-tingkat ad hoc, juga para tokoh-tokoh masyarakat dan juga tentunya dari kawan-kawan mahasiswa yang setidak-tidaknya dari lingkungan mereka itu banyak untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya untuk memilih. Dan sebagai catatan juga sebenarnya gambaran pelanggaran yang diproses di Bawaslu sebenarnya itu juga sedikit banyaknya bisa melihat bagaimana bisa berpengaruh juga, dan kita bisa ambil kesimpulan terhadap pemilih yang memilih dari hal itu bahwasanya tingkat pelanggaran kan tinggi. Tingkat pelanggaran tinggi di Pilkada 2020 khususnya di Kota Dumai kemarin ini. Dan dari 4 jenis pelanggaran yang terjadi itu, yang paling tinggi itu kan pelanggaran hukum lainnya. Dan ini juga membuktikan bahwasanya meskipun dalam keadaan pandemi ternyata masyarakat ini masih banyak aktif. Cuman persoalannya kalau dulu mereka aktif di lapangan, tetapi di masa pandemi ini lebih banyak aktif di medsos dan lain sebagainya. Mungkin pandangan saya. Terima kasih Bapak. Kalau menurut kacamata mahasiswa, Bapak? Baik, saya hampir sepakat Agus sama Pak Agus. Mau menambahi sedikit saja. Mungkin apresiasi ya, mungkin kita apresiasikan 60%. Walaupun yang golputnya 44 ya, 44%. Cuman mungkin ini ada sedikit masukan atau apa, karena mungkin kemarin itu di masa pandemi COVID, paranoidnya masyarakat untuk datang ke TPS mendominasi, dan juga mungkin lebih ke masyarakat yang hadir di TPS itu masih banyak yang sedikit tidaknya melanggar aturan prokes, pasti masih ada. Nah, mungkin masukannya lebih ke ketika nanti mungkin ada perhelatan pilkada atau pemilu ke depannya, yang PTPS atau petugas TPS-nya tadi itu, pengawas TPS-nya lebih di SDM mungkin lebih ditingkatkan, karena mungkin pada saat itu masih ada yang asal ngisi aja gitu, asal ngawas aja gitu. Asal ngawas ketika masyarakat datang belum menggunakan masker atau lain, atau ada pelanggaran prokes yang dilanggarnya, dia cuek-cuek aja, mungkin di situ saja kira-kira saya. Kan? Kalau menurut Bapak Ari? Baik, kalau menurut saya permasalahan mengenai tingkat pemilih yang ada di Kota Dumai, ya sebenarnya juga sepakat juga apa yang telah dikatakan Kanda Agusti dan juga sahabat Rusno. Akan tetapi di sini kita harus mengkritisi juga. Mahasiswa adalah insan kritis terhadap persoalan yang ada khususnya di Kota Dumai. Apalagi dalam Pilkada 2020, itu adalah momentum yang sakral sekali untuk pemimpin daerah Kota Dumai ke depan. Nah, dalam permasalahan mengenai tingkat pemilih di Kota Dumai, kita dari PMII Kota Dumai juga sempat hearing pasca Pilkada 2020, kita hearing ke KPU. Kita menanyakan apa sih kendala sehingga 40% masyarakat yang mempunyai hak milih sebenarnya itu memilih golput gitu. Tidak
tidak berpartisipasi di Pilkada 2020 itu sebenarnya kita sangat sayangkan. Sangat kita sayangkan terhadap itu 40% itu banyak loh gitu kan. Masyarakat yang golput terhadap Pilkada 2020. Maka kita dari PMII sempat mengkritisi itu. Kita sempat mengkritisi itu, kita masukkan surat ke KPU, kita hearing ke KPU, kita menanyakan apa kendalanya, apa permasalahannya sehingga ini sangat merosot sekali tingkat pemilih di Kota Dumai. Ya alhamdulillah di situ juga jawaban dari KPU juga karena pandemi. Oke, kena pandemi kita juga itu adalah suatu jawaban yang ibaratnya masuk akal gitu. Karena masa pandemik ini juga agak susah untuk memberikan sosialisasi, apalagi di sana kita ketahui ada relawan demokrasi namanya. Itu tugasnya untuk mensosialisasi Pilkada 2020. Namun kita kritisi juga itu tak ada ya segala macamnya lah kan gitu. Nah, karena masa pandemik ini kata mereka ya kita pun terima dan kita berharap juga tidak di KPU tetapi juga di Bawaslu untuk pilkada dan pemilu berikutnya semoga di Kota Dumai itu lebih kondusif dan juga tingkat pemilih yang ada di Kota Dumai itu makin meningkat bukan makin menurun. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Terima kasih Bapak Arif. Baiklah, kita masih menunggu pertanyaan dari sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Gimana Bapak Arif? Ada pertanyaan? Kita masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk Pak Usno dulu. Bagaimana harapan mahasiswa sebenarnya pada untuk pemilihan 2024 mendatang? Anggapan. Harapan. Mungkin karena kita 2024 itu serentak begitu ya, serentak antara pilkada dan pilpres, mungkin bukan serentak ya, berdekatan. Ya saya harap dari Bawaslu, dari penyelenggara Bawaslu atau KPU-nya bisa membangun sinergitas ya kepada kami mungkin sama mahasiswa ataupun kelompok-kelompok yang dikatakan sebagai relawan demokrasi tadi untuk bagaimana kemudian lebih meningkatkan sumber daya manusianya ya untuk sebagai penyelenggara kira-kira itu agar bagaimana kedepannya proses atau perjalannya pilkada atau pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bapak Usno. Kalau menurut Bapak. Ya, jadi 2024 adalah perhelatan demokrasi yang menurut saya adalah perhelatan demokrasi yang tersibuk sepanjang negara Republik Indonesia yang kita cintai ini melakukan pesta demokrasi. Dikarenakan di 2024 yang mendatang ini akan ada di tahun yang sama dua perhelatan. Yang pertama pemilu yang akan diselenggarakan perkiraannya itu informasi awal itu di bulan April dan kemudian akan dilaksanakan di akhir tahunnya itu pemilihan atau yang disebut dengan pilkada. Dan bahkan kedua perhelatan ini tahapannya itu akan berdempetan antara pilkada dengan beberapa tahapan akan berdempetan antara tahapan pilkada dengan tahapan pemilu. Kita tidak tahu bagaimana bentuk pembentukan daripada kawan-kawan penyelenggara di tingkat ad hoc. Apakah ini akan dibuat double, misalnya seperti PPK, PPS itu double karena ada tahap yang berdempetan. Biasanya mungkin awalnya 5 kemudian menjadi 10 atau seperti apa, atau mungkin orangnya tetap 5 kemudian kerjanya double seperti apa. Tentu kita akan menunggu regulasi-regulasi yang terbaru yang membahas persoalan ini. Namun terlepas dari itu semua, saya pikir ini sangat-sangat rentan akan banyaknya pelanggaran dan masyarakat harus dicerdaskan. Nah, untuk mencerdaskan masyarakat, makanya Bawaslu Kota Dumai mulai setelah perhelatan Pilkada 2020
kita mulai Ramadan ini ke depannya kita akan banyak melakukan sosialisasi lewat program-program, salah satunya Bawaslu TV Dumai, kemudian juga kita akan banyak program-program diskusi ke masyarakat dan acara-acara yang lainnya. Dan kita juga sangat mengharapkan peran daripada mahasiswa. Mungkin mahasiswa adalah tonggak demokrasi yang tidak bisa kita abaikan menurut saya. Nah, kedepannya kita akan bersinergi dengan kawan-kawan mahasiswa, entahkah nanti kita akan buat semacam diskusi rutin dengan kawan-kawan mahasiswa. Pada intinya adalah regulasi di 2024 yang harus dipahami itu ada dua undang-undang yang berbeda. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dua regulasi ini berbeda dalam hal pelaksanaannya di lapangan. Pertanyaannya adalah ketika satu saja undang-undang yang diterapkan di tahun 2019 masih banyak banyaknya pelanggaran-pelanggaran, kemudian banyaknya masyarakat yang tidak paham dengan regulasi ini. Kemudian di 2020 juga masih satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Masyarakat juga awam dengan persoalan ini dan bahkan banyak, mohon maaf, daripada akademisi terkadang juga tidak sepenuhnya memahami tentang regulasi ini. Nah, oleh sebab itu, masih ada tahun 2021, 2022, 2023 yang kita akan maksimalkan masa-masa ini untuk bagaimana mensosialisasikan dua undang-undang ini kepada kawan-kawan akademisi, kepada kawan-kawan mahasiswa, dan juga tentunya kepada masyarakat, supaya nanti kita bersama-sama mencegah jangan sampai ada lagi masyarakat kita yang menjadi korban dengan hal menjadi pelanggar, menjadi terdakwa, dan segala macamnya karena ketidaktahuan mereka terhadap regulasi. Itu seperti itu. Terima kasih, Bapak. Pak Ya. Tadi yang sudah saya katakan, bahwasanya harapan saya untuk kedepannya dari pihak-pihak penyelenggara Bawaslu itu pertama sekali ya, untuk bagaimana mensosialisasikan lebih intens, lebih efisien dan lebih efektif gitu kepada masyarakat agar tumbuhnya rasa minat masyarakat, rasa berpartisipasinya masyarakat untuk perhelatan pemilu dan pilkada 2024 yang akan mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya untuk 2024 nanti ya kita sama-sama berharap, itu tadi yang sudah dikatakan oleh Kanda Agustri, bahwasanya 2024 itu adalah perhelatan yang mencatatkan sejarah bahwa ini yang sangat sibuk gitu kan. Nah, kita harapkan juga bagaimana tahun 2024 ini khususnya di Kota Dumai agar berjalan dengan kondusif serta berjalan dengan sukses pemilu yang akan mendatang di tahun 2024. Terima kasih, Bapak Arif. Kita masih menunggu pertanyaan dari sahabat Bawaslu di rumah, belum ada. Baiklah, alhamdulillah kita hari ini acara kita hari ini ada pertanyaan. Kita tunggu pertanyaan dari sahabat Bawaslu di rumah. Untuk sahabat Bawaslu di rumah yang masih yang ingin bertanya tapi tidak sempat hari ini, bisa mengirimkan pertanyaannya lewat direct message Instagram atau lewat Facebook. Kita akan jawab di pertemuan berikutnya, di acara obrolan politik Ramadan berikutnya. Baik, kita masih menunggu pertanyaan dari sahabat Bawaslu di rumah. Nah, ini ada pertanyaan dari Mahmuda Al-Fasya. Sejauh ini peran organisasi mahasiswa yang ada di Kota Dumai untuk sosialisasi pemilu sangat rendah. Apalagi organisasi mahasiswa mudah untuk dijadikan tempat money politik. Apakah solusi bagi organisasi politik melakukan melakukan politik taktis terhadap salah satu paslon maupun legislatif? Ini sama siapa pertanyaan? Mahasiswa. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya.
Mahmuda Al-Fasya. Mudah pasnya. Tadi dikatakan bahwasannya organisasi mahasiswa ada tempatnya Money politik. money politik ya. Saya ingin tanyakan kembali nih. Saya kita berbicara kan berargumen, Iya. apalagi itu kan sensitif ya. Kita perlu dengan data dan bukti ya, yang mengatakan seperti itu. Nah, kalaupun memang ada hal-hal yang seperti itu kembali lagi kepada pengolahan organisasinya, manajemen organisasinya ataupun personal kader-kader organisasinya. Jadi kalau misalnya ada yang salah di personal kadernya organisasi tadi, bukan berarti satu organisasi itu salah. Nah, dan itu di organisasi manapun, khususnya yang eksternal lah misalnya, eksternal seperti HMI, PMI, IMM, GMKI dan kami tidak diajarkan ataupun mungkin tidak ada di regulasi atau konstitusinya organisasi itu untuk menurunkan kader-kadernya ketika masih aktif di organisasi itu berpartisipasi aktif dalam politik praktis, apalagi ke money politik gitu kira-kira. Nah ini harus rubah paradigmanya, jangan sampai nanti timbul fitnah atau bagaimana. Nah ini saya rasa kami tidak diajar seperti itu. Mungkin ada yang oknum ya yang melakukan hal seperti itu, tapi bukan berarti backgroundnya terbawa, hanya oknumnya saja. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut Bapak Arif? Ya baik. Sebelumnya kita terima kasih dulu pada penanya ya kan, dan sudah memberikan sedikit kritikan kepada mahasiswa. Namun kembali lagi, apabila suatu narasi itu tanpa bukti, itu akan menyebabkan suatu bahaya ya kan. Nah tentunya yang apa yang sudah dikatakan oleh sahabat Husnul itu sudah betul, bahwasanya memang ada dari kalangan mahasiswa itu ya dia individual gitu kan. Individual maksudnya coba menjadi suatu suatu penangan ibaratnya seperti itu. Tapi dia melepaskan background gitu. Melepaskan background organisasinya ataupun sebagainya. Karena itu menurut kita juga mahasiswa menjadi seperti itu tidak masalah, akan tetapi itu jangan terlalu dinampakkan seperti itu. Nah, untuk permasalahan money politik tadi, apa pertanyaan dari Mahmuda Al-Fasya tadi, apa sih tanggapan dari mahasiswa mengenai money politik? Jadi sudah dijelaskan, sudah ada juga pertanyaan dari host tadi mengenai money politik, dan saya rasa itu sudah cukup gitu. Gitu aja. Terima kasih kepada Bapak Arif. Masih ada pertanyaan dari Bapak Presidium? Tidak ada. Kita masih menunggu pertanyaan sahabat di rumah yang tidak sempat untuk bertanya, bisa mengirim pertanyaannya lewat direct message Instagram atau lewat Facebook. Alhamdulillah telah selesai acara obrolan politik Ramadan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari narasumber kita, Bapak Arif, Bapak Husnul, dan Pak Agustri bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini ada minta pendapat dari Pak Husnul dulu. Kira-kira menurut Pak Husnul gimana sih pendapatnya tentang Bawaslu Dumai TV? Bawaslu Dumai TV. Pertama sekali saya sampaikan saya apresiasi karena program yang seperti ini perlu dilaksanakan. Seperti kata Pak Ustaz dalam tahun 2024 sangat mengedukasi ke masyarakat, tentunya karena tentunya ini kaum milenial ya, mahasiswa ataupun pelajar, karena kita tahu kaum milenial itu identik atau melek terhadap digital. Jadi ketika ada kajian-kajian yang seperti virtual seperti ini, saya rasa mereka yang partisipatif terhadap hal-hal seperti ini lebih meningkat gitu. Apalagi yang ingin belajar dan ingin mengetahui bagaimana kondisi demokrasi ataupun
hal yang berkaitan dengan demokrasi atau pilkada dan Kalau menurut Bapak Arif? Baik, ini kita membahas berbicara tidak muluk ya. Bukan karena kita diundang oleh Bawaslu terus kita memberikan hal positif Bawaslu. Tetapi ini memang real. Dari saya pribadi juga sangat mengapresiasi mengenai Bawaslu TV, terus ada kajian politik Ramadan, itu adalah merupakan sosialisasi juga. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai politik yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Kota Dumai khususnya. Nah, tentu kalau kita membahas politik sebenarnya ini adalah persoalan yang universal. Setiap manusia, setiap negara itu ada politiknya. Nah, ini juga perlu adanya sosialisasi. Dan alhamdulillah Bawaslu Kota Dumai sudah mengaplikasikan, sudah menjalankan mengenai kajian politik Ramadan. Kita mengapresiasi sebagai mahasiswa. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terus penontonnya makin banyak lagi. Amin. Terima kasih kepada Bapak Arif. Alhamdulillah acara obrolan politik Ramadan kita hari ini berjalan dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dari narasumber kita Pak Arif, Pak Usnul dan Pak Agustri bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Akhirnya saya, Sri Malita Pratiwi, sebagai moderator hari ini, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.